Halo guys, balik lagi channel gue NuGV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto lagi di aplikasi Binance ya. Di sini gue udah nemu, dari tadi gue harus pantauin market crypto Bitcoin nih yang lagi uptrend. Kita beli aja di sini. Untuk modalnya sendiri gue akan pasang sekitar 14%. Oke, kita beli. Coba lebih kecil daripada 168 USDT. Oke, berarti kita harus 168 USDT. Aduh. Berarti sekitar jangan 16 kali ya. Coba aja jajal. Oke, nggak bisa 16. Kalau nggak bisa 16 kita coba. Oke. Oh, bisa ya 20. Berarti kita turunin lagi guys, biar nggak terlalu ininya. Gue perseninnya gue kurangin dikit. Oke, 17 bisa nggak? Oke, nggak bisa. Berarti harus 18. Tetap nggak bisa. Berarti 19. Nah, berarti 19% dari modal kita. Kita open posisi beli atau long. Di sini kita masih minus sebesar 0,8 dolar atau 1% lah. Alasan gue open posisi di sini yang pertama, ini marketnya lagi naik, lihat nih. Support ini nggak saling menembus, ya tuh, ya. Supportnya nih awalnya di downtrend nih guys, tuh ke bawah kelihatan dari moving average di atas candlestick, lalu pindah di ke bawah lagi. Ini berarti mau naik ke atas nih tuh. Lalu gue lihat di sini nih, nemu sinyal kenaikan support sempurna nih tuh ya. Kenapa gue bilang ini support sempurna? Karena candle merahnya ini doji merah, terus muncul candle hijau yang sumbu lebih panjang di atas, berarti ini ngebentuk sumbu atau support sempurna ya, kenaikan ke atas. Lalu pas banget gue open posisi di harga terendahnya pas menyentuh si supportnya, jadi berubah jadi candle merah. Ini masih kemungkinan bisa mencapai harga di sini ya, karena MA nya juga terletak di bawah candle. Lalu di 4 jamnya lagi kita lihat, nah ini juga nih. Oke guys, kita bentar skip dulu karena mau gue open posisi dulu di aplikasi Pintu ya, yang Pro Future sekalian. Nanti kita lanjut nih di ngebaca di time frame 4 jamnya. Kita lanjut lagi ya guys ya. Nah, jadi yang tadi gue bilang, ini gue cuma screenshot doang ya, dan gue nggak lupa lagi screenshot satu harinya marketnya keadaannya gimana, tapi nggak apa-apa ya. Di sini nih garis MA-nya juga mulai mau dari bawah. Ini kalau kita lihat sebenarnya ini uptrend nih, support nih. Nah, prediksi gue ini kan di 4 jam ya. Prediksi gue ini, si candle merah ini nih bakal berubah jadi candle hijau. Ya meskipun nggak melewati resisten, tapi seenggaknya dia masih mau ke atas. Ini resisten masih sedikit agak jauh ya. Masih bisa kita manfaatin ya peluangnya ini. Karena ini kan time frame-nya 4 jam beda. Jadi nggak terlalu cepat dia berakhir ya guys tuh. Nih. Beda cerita kalau di satu jamnya. Nah, di 1 jamnya ini udah menyentuh support. Ini enak banget sih sebenarnya ini ya. Pede banget gue kalau ini bakalan profit dari informasi candle-nya bagus, marketnya bagus, arahnya MA-nya juga mulai mau naik, terus dari informasi candle serta teknikalnya, sinyal-sinyal kenaikannya itu sangat mendukung untuk open posisi buy. Ini tepat banget guys ya. Jadi nggak perlu takut ragu-ragu ketika ketemu lengkap begini, arah market sama ke atas, terus ketemu sinyal kenaikan ke atas, MA-nya juga ke atas, open posisi di harga terendahnya, itu sangat tepat. Langsung aja open posisi, nggak usah nunggu lama-lama guys. Kalau di 4 jamnya pun, nah baru nih, ini kayaknya kalau 4 jam begini hampir menyentuh resisten nih, berarti di 1 day-nya kayaknya udah menyentuh resisten area deh. Mungkin hampir juga, cuman dari sini kalau mau main sih 1 jam 4 jam juga cukup, jangan 1 day ke atas ya guys ya marketnya, karena kan Bitcoin ini masih stabil di harga 1,3 1,4, udah begitu doang ya. Jadi dia naik turun lagi, naik turun lagi. Jadi kalau jangan dipaksakan untuk beli di harga tertingginya, kalau bisa di harga terendahnya ya, dan marketnya harus searah. Ini kita bisa sebenarnya open posisi sell atau buy di sini. Tapi gue pilih open posisi buy karena marketnya emang naik ke atas di 4 jam.
Dari informasi candle gimana sih Hen? Di sini informasi candle sih sebenarnya ketiga candle hijau ini sih lebih condong tuh lemah. Ya, lemah. Tapi karena di sini ada doji merah yang menguatkan dulu ya. Ini tuh tanda kalau marketnya itu lanjut untuk penerusan arah harga yang sebelumnya. Jadi dia tetap nerusin yang ini yang naik ke atas. Oke. Kita lihat ya nanti pas dia profit atau enggaknya kita akan rekam. Nah, ini video gue skip biar nggak nunggu agak lama. Oke guys, di sini kita udah profit, lihat tuh ya, udah sekitar hampir 12% nih, 11,23% atau udah 0,91 USDT. Kita nungguin lebih sabar lagi. Kalau dia udah menyentuh harga $1, kita akan close guys nih. Ya. Kita akan tungguin aja, ini marketnya lagi bener-bener kuat naik sih. Kalau gue lihat ya malam ini ya. Tuh dia turun lagi. Tadi udah 90 ya tuh, $90. 0,90 sih maksudnya. Tuh naik lagi tuh. Ya. 10%. Oke, nanti dia kalau udah $1 lebih baru kita lanjut lagi rekam guys, ya. Oke guys, di sini kita udah sampai $1 target kita tuh, ya. Ya dia ke bawah lagi. Jadi kita close aja nanti nih, kita tutup. Oke, dia naik lagi nggak nih? Ya dia ke bawah lagi. Tadi udah $1 tuh. Biasa maklum kita telat. Kita nunggu agak sebentar lagi kali ya. Ini udah mau $1 nih, dia lagi. Tuh udah $1 kita close aja, ya. Tuh. Oke, konfirmasi. Kita profit, kita cek marketnya. Tuh kan, di sini bener-bener di time frame 1 jamnya dia benar-benar muncul candle hijau tuh. Si candle merah yang tadi kita open posisi buy di posisi merah ini nggak mampu menembus area supportnya, support resisten ini, support ini banyak nih. Dan akhirnya muncul candle hijau naik ke atas ini yang ngebuat kita profit lumayan ya kan tuh di Bitcoin saat ini. Di 4 jamnya gimana? Di 4 jamnya ini marketnya juga hijau dan menyentuh area resistennya nih. Udah dikit lagi ini mah. Hitungan sentimeter ini udah menyentuh nih. Ya, tuh. Dan informasi candle ya, berarti makanya gue close aja udah menyentuh resisten area. Di 1D-nya benar dia udah menyentuh tuh. Malah di 1 harinya ini marketnya lebih penurunan, nggak terlalu bagus. Makanya yang sebelumnya gue kasih tahu ke kalian, coba trading di bawah 1 hari aja ya, atau di bawah 4 jam, jangan di atas 1 hari karena market kripto itu lagi nggak bagus-bagus amat saat ini. Jadi tetap aman aja main aman aja, nggak usah. Nah, MA-nya diletak di atas candle. Jadi kita pun posisi buy sebenarnya kebalikan ya. Makanya lebih condong gue lebih suka 1 jam atau 4 jam ini kayak lebih kelihatan jelas dia naiknya kemana, turunnya kemana dari informasi candle. Nah ini sebenarnya nih kalau kalian mau open position bisa pas di atas aja nih, udah menyentuh resisten ini, nunggu konfirmasi juga ya sinyal penurunan ke bawah, kalian bisa open position. Kalau lebih dari itu mending jangan di skip aja. Emang lebih bagus di 1 jam sih itu. Gue langsung close pas dia udah profit ya. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain tuh kan kerjaan gue yang gue bahas. Maksudnya kalau kalian ini mau belajar trading kripto, saham, forex, emas dan investasi lainnya juga bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua cara-cara mulai dari nol, atau bisa masuk ke grup gue juga gratis. DM IG gue aja, nanti gue kirim linknya ya. Oke guys, cukup sampai sini. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.